Halo semua, kali ini kita akan belajar dari tulisan Bapak Dr. Hanito Juwono yang berjudul Emergency Preparedness. Ketika menemani anak berobat ke rumah sakit yang panas pilek hari Minggu lalu, saya membaca protokol penanganan emergensi di dinding UGD rumah sakit tersebut yang membagi 3 jenis penanganan emergensi, yaitu priority, immediate, dan delayed. Priority diberlakukan buat yang mengalami gangguan ABG atau airway, breathing, and circulation, henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, dan lain-lain. Immediate diberlakukan bagi pasien yang trauma tanpa masalah ABG, muntah, diare, demam tinggi, dan lain-lain. Delayed diberlakukan bagi pasien yang batuk pilek dan lain-lain. Singkatnya, prosedur penanganan priority untuk pasien gawat dan darurat, immediate untuk pasien gawat dan tidak darurat, dan delayed untuk pasien di kategori tidak gawat dan tidak darurat. Dengan menggunakan kriteria gawat dan darurat atau tidak darurat, sesungguhnya ada 4 grade situasi, yaitu gawat dan darurat, gawat dan tidak darurat, tidak gawat tapi darurat, dan tidak gawat dan tidak darurat. Kondisi tidak gawat tapi darurat tidak dimasukkan ke dalam protokol penanganan keadaan emergensi, bisa jadi karena yang dipentingkan adalah penanganan untuk pasien gawat. Boleh dikata kalau darurat pasti gawat. Gawat adalah kondisi akut, crucial, dangerous, desperate, atau serius yang kalau tidak ditangani secara emergensi bisa berakibat fatal. Dalam pengelolaan perusahaan, kondisi gawat terjadi ketika produk atau servis utama tidak diterima oleh konsumen atau ada kejadian luar biasa seperti kecelakaan kerja atau cacat produk yang membahayakan banyak orang. Serupa dengan kondisi gawat pada kesehatan manusia, situasi gawat di perusahaan ada yang masuk kategori darurat yang perlu segera diselesaikan dan ada juga yang tidak darurat. Keadaan darurat atau state of emergency merupakan kejadian di luar keadaan normal yang tidak diinginkan terjadi pada suatu tempat yang cenderung membahayakan manusia dan merusak lingkungan sekitarnya. Beberapa keadaan yang mengindikasikan keadaan darurat yaitu terjadi secara mendadak dan tidak terduga di mana saja dan kapan saja, serta mengganggu aktivitas normal, berdampak negatif dan membutuhkan penanggulangan segera seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, longsor, kecelakaan, keracunan, atau wabah endemik. Keadaan darurat dapat terjadi karena 1. Akibat ketidaksengajaan manusia seperti kegagalan prosedur, kegagalan mesin, kecelakaan, atau kebakaran. 2. Akibat kesengajaan manusia seperti demonstrasi anarkis, pembakaran hutan, atau ancaman bom. Dan yang ketiga, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau longsor. Keadaan darurat terjadi secara mendadak dan tidak terduga tempat dan waktunya, sehingga kita tidak lagi sempat berpikir dan menganalisa ketika terjadi. Oleh karenanya diperlukan perancangan tentang keadaan darurat sehingga dampak dan risiko dapat diminimalisir. Hal terpenting ketika terjadi keadaan darurat, kita tidak boleh panik, sehingga tujuan dan upaya penanggulangan darurat yaitu keselamatan jiwa dan membatasi kerusakan dapat dicapai. Beberapa upaya penanggulangan saat keadaan darurat yaitu yang pertama, pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir dampak. Yang kedua, mitigasi yang dilakukan sebagai rencana evakuasi dengan pembangunan fasilitas dan jalur evakuasi serta pemahaman yang besar tentang bencana dan respon yang harus dilakukan. Yang ketiga, kesiapsiagaan untuk mengantisipasi terjadinya keadaan darurat. Yang keempat, kesigapan yang dilakukan dengan melokalisir area bencana dan menghentikan penyebab terjadinya bencana. Yang kelima, rehabilitasi
yang dilakukan pasca terjadinya keadaan darurat dengan memperbaiki fasilitas layanan dan lingkungan. Dan yang keenam, rekonstruksi, upaya pembangunan kembali sarana dan prasarana setelah terjadinya keadaan darurat agar semua kembali normal. Sama dengan tindakan emergensi di rumah sakit, di bisnis langkah darurat dilakukan bila ada kejadian gawat yang membutuhkan langkah segera. Sesuai dengan tujuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, pemegang saham bisa menyatakan kondisi gawat bila tidak terjadi keuntungan di jangka pendek atau jangka panjang. Di era disruption sekarang ini, ada perusahaan yang tidak menghasilkan laba usaha selama bertahun-tahun tetapi tetap dipertahankan oleh pemiliknya. Tentu saja ada harapan keuntungan jangka panjang yang diharapkan didapat. Dengan menggunakan metode valuasi yang menghargai nilai konsumen dan intangible aset lain, bisa dihitung nilai perusahaan yang belum untung secara akuntansi atau operasional. Valuasi perusahaan yang bernilai besar akan menghasilkan capital gain bagi pemilik. Perusahaan-perusahaan startup berbasis teknologi yang punya valuasi besar meskipun operasional bisnisnya belum bergantung pada dasarnya, sedang menghadapi kondisi gawat. Hanya saja karena tidak darurat, maka belum perlu dilakukan tindakan emergensi yang bersifat priority. Perusahaan yang masuk kategori seperti ini cukup ditangani secara emergency immediate. Perusahaan yang kondisinya gawat dan tidak darurat, terutama karena pendapatan operasionalnya kecil, bisa berubah menjadi gawat dan darurat bila tidak segera mendapat perhatian. Banyak dan bahkan sangat banyak perusahaan startup yang akhir-akhir ini gulung tikar sebelum sempat menjadi unicorn akibat kekurangan sigapan penanganan. Dengan terus berharap ada suntikan modal dari investor, perusahaan-perusahaan startup tersebut terus meregang nyawa dan membuat manajemen dan pemegang sahamnya empot-empotan khawatir akan kemampuan perusahaan melanjutkan usahanya. Kondisi gawat dan tidak darurat maupun gawat dan darurat juga banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang sudah lama beroperasi dan bahkan yang sudah berskala besar. Banyak perusahaan yang saat ini juga mengalami trauma ABG, airway, breathing, and circulation. Seperti tubuh kita dapat bertahan beberapa minggu tanpa adanya makanan, beberapa hari tanpa adanya minum. Demikian juga perusahaan bisa bertahan beberapa waktu meskipun tidak mendapat asupan pemasukan dana dari hasil penjualan. Namun seperti tubuh kita tidak dapat bertahan lama jika tanpa oksigen, maka perusahaan juga tidak bisa bertahan lama tanpa adanya stakeholder confidence. Terdapat rumusan yang sudah diketahui internasional untuk urutan pertolongan pada korban yang mengalami trauma ABC. Airway ditempatkan pada urutan pertama karena masalah airway akan mematikan paling cepat. Komponen yang penting dari sistem pernapasan adalah hidung, mulut, faring, epiglotis, trakea, laring, bronkus, dan paru. Lidah merupakan penyebab utama tertutupnya jalan napas pada korban tidak sadar. Pada korban yang tidak sadar, lidah akan kehilangan kekuatan ototnya sehingga akan terjatuh ke belakang rongga mulut. Hal ini mengakibatkan tertutupnya trakea sebagai jalan napas. Pada kasus-kasus tertentu, korban membutuhkan bantuan pernapasan. Sebelum diberikan bantuan pernapasan, jalan napas korban harus terbuka. Patensi atau tetap mempertahankan jalan napas sangat diperlukan untuk pernapasan yang adekuat. Jika korban sadar dan dapat berbicara dengan baik, maka dapat disimpulkan bahwa jalan napasnya paten atau tidak ada sumbatan. Jika korban mengalami penurunan kesadaran, maka perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai patensi jalan napasnya. Apabila jalan napas sudah baik dan yakin tidak ada sumbatan, maka diteruskan ke prosedur selanjutnya yaitu breathing atau pernapasan. Bernapas adalah usaha seseorang secara otomatis dan tidak sadar untuk melakukan pernapasan. Tindakan ini merupakan salah satu dari prosedur resusitasi jantung paru atau RJP.
Untuk menilai seseorang bernapas secara normal dapat dilihat dari berapa kali seseorang bernapas dalam 1 menit dan apakah dada mengembang. Pada pengelolaan perusahaan, untuk mendapatkan stakeholders confident dibutuhkan simbol-simbol dan komunikasi yang efektif yang bermuara pada dihasilkannya cash transaction maupun non-cash transaction. Transaksi akan menghasilkan pemasukan dana bagi perusahaan melalui pendapatan dari hasil penjualan maupun pendapatan dari sumber-sumber lain. Sistem sirkulasi atau pompa darah pada tubuh manusia dilakukan oleh jantung. Jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu atrium kanan, atrium kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Pada pengelolaan perusahaan, aliran dana atau kas yang dihasilkan dari penjualan produk maupun pendapatan lainnya bisa dianalogikan dengan aliran darah. Pada keadaan henti jantung manusia di mana jantung berhenti berdenyut dan berhenti memompakan darah ke seluruh tubuh, maka organ-organ tubuh akan kekurangan oksigen. Organ yang paling rentan untuk terjadi kerusakan akibat kekurangan oksigen adalah otak. Demikian juga pada perusahaan, berhentinya aliran dana kas akan membuat organ-organ dalam perusahaan akan rusak dan tidak berfungsi sehingga bisa berakibat pada kematian perusahaan. Pada manusia, tindakan resusitasi jantung diharapkan dapat membantu mengalirkan darah ke seluruh tubuh walaupun tidak seoptimal kerja jantung. Untuk membantu sirkulasi dapat dilakukan kompresi jantung atau kompresi dada. Pada perusahaan, tindakan resusitasi bisa dihasilkan dari shock terapi, memberikan efek kejut pada manajemen, karyawan, dan bahkan pihak luar seperti pemasok dan distributor. Untuk mengatasi situasi gawat yang darurat maupun tidak darurat, langkah-langkah emergensi di perusahaan perlu direncanakan dan disiapkan. Keadaan gawat darurat bisa datang kapan saja. Keadaan darurat merupakan keadaan yang tidak diinginkan terjadi. Namun, jika terjadi keadaan darurat, kita harus waspada, tidak panik, dan melakukan upaya penanggulangan keadaan darurat. Dengan cara tersebut dapat diminimalisir korban dan area keadaan darurat. Demikian tulisan mengenai emergency preparedness. Terima kasih.